Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fathia Salma Fitdaroini dan Anita Hairiani akan mempresentasikan mengenai manajemen dan administrasi keuangan. Pembahasan pertama yaitu time value of money. Time value of money merupakan suatu gagasan yang berarti nilai uang yang akan terus berubah setiap waktunya. Dapat dikatakan bahwa nilai uang di masa sekarang dapat disebut lebih berharga di masa mendatang, walaupun nominalnya sama. Perubahan ini lekat kaitannya dengan inflasi, di mana harga barang-barang naik secara berkelanjutan. Maka dari itu, nilai uang di masa sekarang disebut dapat memberi keuntungan lebih di masa mendatang dibandingkan jika digunakan di masa mendatang. Manfaat time value of money. Yang pertama, bagi investor. Informasi terkait time value of money penting untuk menganalisis apakah suatu investasi dapat dianggap menguntungkan atau tidak. Konsep tersebut membantu investor dalam memutuskan hal yang lebih tepat dalam memanfaatkan uang mereka. Manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan, time value of money bermanfaat dalam penganggaran, yakni dalam penghitungan dan penyusunannya. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak sebatas produksi saja, tetapi juga mengembangkan produk dan berinovasi. Yang ketiga, bagi diri sendiri. Time value of money juga bermanfaat bagi individu. Manfaatnya adalah membantu mengetahui seberapa besar tabungan yang harus disimpan agar mencapai total yang diinginkan dalam waktu yang tertentu. Cara kerja time value of money. Nilai uang di masa saat ini tentu berbeda dengan di masa depan. Katakanlah 5-10 tahun yang akan datang. Bahkan untuk nominal yang sama, dalam kurun waktu tersebut, nilai uang bisa bertambah atau justru berkurang. Jika ditambah, artinya ada potensi pendapatan dari bunga majemuk apabila diinvestasikan. Jika menurun, kemungkinan akibat inflasi atau gagalnya investasi. Cara kerja nilai waktu dari uang, yakni nilai uang di masa mendatang akan menurun daripada nilai uang di masa kini akibat potensi pendapatan dari uang tersebut. Dengan begitu, nilai uang kini akan bertambah seiring dengan adanya bunga majemuk saat dimasukkan dalam investasi. Artinya, nilai uang kini dengan 5 tahun kemudian akan berbeda. Pembahasan yang kedua yaitu administrasi dan pembukuan. Administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Pengaruh administrasi keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Maka dengan begitu, pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang sangat baik bagi perusahaan itu sendiri. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan. Yang kelima, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan yang keenam, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Selanjutnya mengenai pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan, yang dimana pencatatan transaksi keuangan ini adalah salah satu proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci
segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, serta beban dari perusahaan tersebut. Prinsip dasar dari pencatatan transaksi keuangan ini sebenarnya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Dalam pencatatan transaksi keuangan ini tentunya ada beberapa tujuan yang akan dipenuhi, antara lain adalah yang pertama, dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapat keuntungan ke depannya. Selanjutnya mengenai tahapan-tahapan proses pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama yaitu menyiapkan bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi ini memang sangat penting karena sebagai dasar dari pencatatan transaksi yang Anda buat. Dapat dikatakan bila bukti-bukti tersebut dianggap sebagai pertanggungjawaban terhadap transaksi yang sudah dilakukan. Untuk dapat mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal, tentunya bukti-bukti ini harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga diketahui perlakuan yang tepat untuk akun yang berkaitan. Yang kedua yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal harian. Setelah menganalisis bukti-bukti transaksi yang ada, selanjutnya saatnya mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal harian. Jurnal merupakan catatan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada kronologis transaksi-transaksi yang dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan posting ke dalam buku besar. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan posting ke dalam buku besar, yaitu yang pertama, pindahkan tanggal transaksi dari jurnal ke lajur perkiraan yang berkaitan dalam buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan kredit yang ada di jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan yang ada di buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun pada kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal yang sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal pada kolom referensi yang ada dalam buku besar setiap pemindah bukuan. Selanjutnya, menyusun neraca saldo. Setelah membuat buku besar, langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance berbeda dengan neraca lainnya. Neraca saldo merupakan salah satu proses di dalam siklus akuntansi yang disusun setelah buku besar selesai dibuat. Neraca saldo ini sendiri berisikan total dari saldo-saldo transaksi yang dilakukan dari masing-masing akun. Tujuannya adalah digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada buku besar. Sebenarnya neraca saldo ini termasuk di dalam tahapan pengikhtisaran pada sebuah siklus akuntansi karena hanya disusun saat akhir periode atau pada waktu yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan di dalam sebuah perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya mengenai anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan mendatang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran sendiri biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Fungsi anggaran dalam perusahaan atau organisasi sendiri. Yang
Yang pertama ada fungsi pelaksanaan, yang dimana anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang dimana anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaannya. Hal ini dikarenakan anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya mengenai manfaat anggaran. Anggaran sendiri mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, seperti memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai. Kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan, memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu, mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi, memiliki sebuah perencanaan yang terpadu sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi, dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi.